Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Almas. Saya mahasiswa sastra Inggris semester 2 dengan NIM 2305 111000069 kelas 2B. Dalam video kali ini merupakan tugas dari UTS Matkul Madura, yaitu untuk menginterview warga sekitaran Madura terkait Caoca. Terima kasih, silahkan disimak dan berikut video penugasan saya. Sebagai permulaan, saya sendiri melakukan wawancara pada beberapa narasumber dan juga melakukan wawancara bersama, kolaborasi bersama teman saya yang namanya Ahmad Sofyan. Di dalam video interview ini saya bagi menjadi 4 video. Berikut hasil interview saya. Dalam pengerjaan video interview kami, ada saya dan Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan ada di dalam 2 video. Ya, kami kolaborasi, soalnya narasumber ini tidak mau di interview satu persatu. Jadi saya interview beliau yang sana, kemudian nanti Ahmad Sofyan interview beliau yang sana. Nah, 2 narasumber itu nggak mau seperti itu, akhirnya mereka menyatukan jadi satu video. Jadi kami tanya jawab dan udah di ACC sama dosen kami, Mem Darul, boleh. Kemudian untuk informasi-informasi tambahan terkait Caoca, biasanya dapat tambahan-tambahan dari warga-warga sekitaran narasumber. Dalam video narasumber yang kami jalani itu ada di pelataran rumah warga di teras seperti itu. Kemudian ada di warung makan Prasmanan Ebu. Kemudian ada di makam Syekhona Khalil. Tapi tetap kami terfokuskan untuk memvideo 4 narasumber gitu. Di rumah warga, kemudian di warung makan Prasmanan, sama di makam Syekhona Khalil, bahkan di tempat print-printan itu punya saya sendiri. Nah, informasi terkait Caoca biasanya ditambahkan oleh orang-orang sekitaran narasumber di sebelum dan sesudah video itu di tagging gitu. Jadi kayak hanya orang lewat saja gitu. Contoh, ada bapak, ada apa mas, ini kok kayak ramai gitu kan. Ya namanya juga kami ikut nimbrung kan bersama warga-warga. Oh gini pak, kami ada Caoca nih. Oh ini dari timur, ini bahasa Maduranya Madura Timur. Oh tapi kalau saya mengartikan Caoca itu seperti ini bang, dia jelasin. Itu di sebelum video interview gitu. Dan setelahnya video interview ada lagi warga yang datang. Oh gini mas, Caoca yang nomor sekian-sekian ini itu begini. Giliran ada juga yang kami tanya dari setelahnya video itu di tagging dan sebelum video di tagging, Pak tahu nggak video ini? Oh nggak tahu mas, tapi kalau ini saya tahu gitu. Ini sepemahaman saya aja gitu. Itu ya, saya memberikan disclaimer dulu. Oke, langsung aja dicek videonya. Hasil interview saya Adam Almas, Tasing semester 2 terkait Caoca Madura berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini presentasi interview yang pertama sama Kak Aisyah. Beliau anggota UKMF Riset angkatan 2024. Caoca pengen nanya peribahasa Madura. Izin perkenalan dulu sama kakaknya. Yuk. Ayo Kak Aisyah, monggo perkenalan dulu. Oke, di sini kenalin, aku Aisyah Munawaro, prodi Sosiologi angkatan 22. Sekarang semester 4. Aku asli Madura dari Bangkalan, Kecamatan Blega. Jadi gini ya, Nah, apa? Caoca. Tolong jangan diketawain ya Kak, kalau misalnya bahasa Maduranya. Aku juga gak ini, gak begitu ini. Oke, yang pertama, angon pote tolang, atembang pote mata.
lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bagaimana Kak? Itu dalam peribahasanya Madura yang dimaksud dengan peng pote tulang daripada pote mata, itu maksudnya adalah biasanya tuh orang Madura kan dikenal sama apa ya, orang yang lebih apa ya, mengedepankan kehormatan gitu. Dia lebih baik apa ya, berjuang untuk Iya. lebih baik menanggung apa ya, menanggung dan berjuang untuk apa ya, kehormatan dia daripada dia malu. Jadi kayak kan di Madura ada tradisi adat gitu loh. Nah itu bisa dikaitkan dengan peribahasa ini gitu. Misal apa ya, pria Madura tuh lebih apa ya, harga dirinya tuh lebih di ini kan, ditinggikan. Apalagi kalau misalnya harga diri keluarganya, istrinya, anaknya, hartanya itu disinggung, mereka tuh akan melawan itu daripada mereka kayak misal lewat jalur hukum mereka tuh merasa malu gitu. Mereka akan memperjuangkan itu dengan cara ya cara tadi daripada mereka malu melakukannya. Oke. Ya. Lanjut ya Kak. Cak Ocha pengen ngomong nih. Tambana todus mate. Nah, ini berhubungan juga sama kayak tadi. Oh, ya. Nah, kan semisal mereka tuh lebih milih mati gitu daripada mereka malu, orang Madura tuh. Tada ajina tidak ada harganya. Itu lebih bagaimana Kak? Tidak ada ajina. Itu biasanya setauku ya, kalau orang Madura tuh mereka tuh lebih mengedepankan perilaku akhlak gitu loh. Nah itu biasanya itu lebih dilihat apa ya, nilai keakhlakannya tuh harga dirinya mereka. Kalau misalnya mereka nggak punya perilaku sopan santun gitu, mereka juga bisa dibilang nggak ada harga diri. Tak tahu todus, tidak tahu malu. Sama juga kayak akhlak. Iya sih, bisa diterima Sopan santun. itu sopan santun juga. Misal kan Madura juga dikenal dengan apa ya, banyak santri di sini juga, terus agama dan juga ditanamkan di Madura. Apalagi khususnya bagi perempuan ya, kalau perempuan di Madura tuh benar-benar kayak dituntut untuk bisa menjaga sikap gitu loh. Apalagi kalau misal perempuan Madura tuh kalau keluar malam itu bisa dibilang atau bisa dicap perempuan yang tak punya urat malu atau tak tahu todus. Harus punya apa ya, Yang penting keluarnya tuh harus ada tujuannya nggak sih? dan itu biasanya kalau di intinya kalau sampai keluar malamnya nggak wajar, kayak misal jam 11 atau jam 10 itu keluar, apalagi sama cowok, itu bisa dicap perempuan yang nggak punya malu atau todus. Lanjut. Koreksi lagi bahasa Madura bila kurang lah ya. Autang PC, majar PC, autang nyaba, majar nyaba. Pengertian apa ya, autang PC, majar PC, autangnya bah, majarnya bah, itu kalau diartikan dalam tradisi Madura kan ada tradisi apa ya, Taruh tadi. kubu. Terus misalnya kamu tuh memberikan, well, ada nikahan nih, ada nikahan, aku ngundang kamu. Nah kamu harus kayak kamu memberikan, misal memberikan amplop dalam bentuk uang 100.000. Nah aku harus mengembalikan itu ke kamu. Misal kalau kamu nolong aku juga harus menolong kamu dengan artian itu. Misal kamu menolong aku dalam bentuk apa gitu loh, Balas aku budi juga lah ya, yang balas penting budi, lah ya. Saling harusnya pengertian ini aja. harusnya sama gitu. Kalau kamu ngasih uang ya aku juga ngasih uang kalau kamu membantu ini. 6. Sengakan nangka meko lecang nga. Sorry Kak. Yang makan nangka memikul getahnya. Maksudnya manis ya, pasti ada pahitnya juga. Iya sih. Aku kurang ngerti juga sih sama peribahasa ini, soalnya juga rada asing di telinga aku sih, soalnya kayak Iya, meskipun orang ini, Madura sendiri. apa
apa nih namanya, singa kenangkah meko lencangna. Nah ini tuh mungkin ya kalau pengertiannya aku tuh semisal kita membantu seseorang gitu loh, kita memberikan bantuan seseorang tapi kadang orang lupa gitu loh untuk balas budi gitu. Sudut Aku pandang ngertiin, kakak ya, asumsi kakak. asumsiku sih ini. Kemudian apoya buna buncet, api seorang ibu ada di ujung. Asing atau pernah dengar di sekolah atau Ini sih gak pernah dengar juga sih aku. nggak pernah? Ya udah. Coco dure jalan raja, tertusuk duri di jalan raya. Tusuk duri di jalan saya. Apa ya? Asing juga, Nah, masih asing. Kemudian 9 elompa dunia atau kalada kosong gian lopada guste alana, tertimbun atau digulung harta, kalah dengan kekayaan, lupa dengan Tuhannya. nah kalau sisiku ya, nah ini tuh kayak semisal seorang kan kalau orang Madura tuh ya kebanyakan PKI gitu. Nah mereka tuh kalau udah semisal mereka kan ke negara asing gitu, Malaysia segala macam, Agak keras. ke Malaysia gitu ya. Nah mereka tuh kalau udah punya kekayaan gitu loh, mereka tuh bakal lupa gitu sama ajaran-ajaran Madura gitu ya. Apa ya, untuk tetap patuh sama orang tua ataupun ingat sama keluarga, dan ini mereka bisa jadi sombong gitu loh kalau mereka tuh udah punya harta gitu. Jadi kayak lupa sama Tuhan, lupa sama ajaran-ajaran Madura yang tetap mengedepankan itu tadi. Itu ciri khasnya orang Madura. Enggak sih, ini kayak ada tipikal orang yang kayak mereka Seperti kalau itu. udah sukses gitu loh, lupa sama Tuhannya, lupa sama yang diajarkan. Kemudian 10 la ala se ekete ajaran seperti tendang jaran kuda. Ini aku kurang tahu juga sih. Kayak Iya, ada ini semuanya semua peribahasa ini dari orang Madura juga, jadi makanya ada beberapa yang tidak tahu lah ya. Lanjut pada alasnya badra macana, tidak ada alas atau hutan tanpa macan. tidak ada alas atau hutan tanpa macan. Nggak tahu aku. Oh ya gue nggak apa. Kemudian tak minta juma, tidak ada minta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Pernah mendengar? Enggak sih, nggak pernah sih kalau yang ini aku. Oke lanjut. Orang laki mati acaro, orang bine mati arembi. Laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Kalau ini sih, kalau menurut asumsiku, kalau ini tuh kayak ibaratkan Kehormatan. kalau lelaki apa ya, lelaki Madura tuh dikenal dengan mereka yang melindungi gitu dan menjunjung banget sama kehormatannya keluarganya, istrinya, gini sampai mereka tuh rela mati gitu. Sedangkan kodratnya perempuan di sini, mereka tuh apa ya, melakukan tugasnya kayak di rumah gitu, di rumah ini melakukan kewajibannya, melahirkan, apa yang satu pada suami dan lain sebagainya. Dan suatu kehormatan juga bila sampai meninggal dalam menjalankan tugas. Intinya kalau menurutku sih lebih kayak ke fungsi antara perempuan sama laki-laki gitu, yang kayak katanya. Lokana dahing bisa ejai, lokana ete tada tambana kadabana nirodara. Luka daging di kulit bisa dijahit. Luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Ini sih Carok tadi masih ada kaitan dengan carok atau ini kehormatan lah ya. iya sih, kayak semacam itu juga sih. Kehormatan. biar natural. Oke. 15 lakone kenenge
yang menjadi tugasnya dikerjakan, yang menjadi tempatnya di tempat. Iya, ini nih aku sering dengar sih, apalagi ada musiknya ini. Oh, ada musiknya. Ada musiknya kalau di Madura. Lakona lakoni kenanga kenangi. Maksudnya tuh kayak gini, kalau kamu posisinya di menjadi seorang lelaki, ya posisimu ya laki, jangan sampai kamu menceng jadi perempuan gitu. Kalau tempatmu harusnya ngaji, ya kamu ngaji, jangan pergi ke tempat lain. Oke. Terakhir, caoca. Kalian ngeboti. Toju pasepa, ngoca patepa, duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Nah, ini nih sama aja kayak kita sekarang. Asik, cie nih. Iya. Tujuh pasepa, ngoca, penyaman. Sopan santun. Iya, kayak semisal nih kalau kita ngobrol itu harus dengan keadaan yang apa ya, yang sopan, ngomong yang benar gitu, jadi jangan sembrono. Ingat tempat, Heeh. tahu tempat lah ya. Kalau misal kita lagi ngobrolnya di sini, berarti kita ngobrolnya ya santai gitu. Kalau misalnya kita ngobrol di depan majelis gitu, berarti kita harus berpakaian juga yang benar. Oke. Terima kasih Kak Aisyah karena membantu menjawab caoca peribahasa Madura. Saya sangat berterima kasih. Sekian dari interviewnya saya, Kak. Ya, moga aja bisa menjadi nilai tambahan dan belajar satu sama lain. Ini apa ya yang aku omongin tadi juga belum, mungkin akan beda arti ya dari setiap Iya. orang yang kamu wawancarai gitu. Jadi ini ada berapa orang? Kalau dari yang ditugaskan sih minimal 4. Ya carilah, kan tadi ada banyak yang kurang aku paham juga kan, soalnya emang peribahasa Madura tuh banyak, dan mungkin kan aku, apalagi aku posisinya di Bangkalan sendiri, mungkin itu banyak yang kayak di wilayah Pamekasan atau Sumenep itu mungkin mereka lebih ini, soalnya di daerah sana tuh emang kental banget bahasa peribahasa Madura. Gak bisa coba cari orang apa? Pamekasan, Pamekasan, Sumenep Sumenep. Itu yang daerah paling timur. Timur atau barat? apa doh? Ayo udah. Iyalah intinya gitu. Nah, rata-rata sih di sini teman-teman saya juga Bangkalan sih. Orang-orang yang sekitaran sini juga Bangkalan, tapi nanti saya coba cari lah. Oke Kak, makasih ya Kak Aisyah. Oke, sekian dari video interview yang pertama. Dilanjut mencari narasumber yang lain. Saya Adam Almas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lepas. Mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adam Almas. Ya, maaf kalau misalnya videonya kurang pencahayaan, ya kan. Di video kali ini saya akan tanya jawab seputar peribahasa Madura kepada salah satu narasumber. Beliau adalah bapak kosnya saya. Ya. Ya udah, kita langsung menuju ke beliau. Oke. Boleh perkenalan Pak? Mulai? Belum ya Pak ya? Saya nama aslinya ya kan? Nama aslinya nggak? Nama asli saya Ponijan. Bapak Lahir Ponijan. di Socak, Bangkalan. Bapak tinggal sekarang di? Sekarang tinggal di Telang untuk menjaga Kak, sebagai keamanan kos di Gang 6 Timur. Iya. Kami nyebutnya Pak Kacung. Pak Kacung. Enggak, bapaknya anak. Ya, bapaknya anak. Iya. Namanya Kacung, Pak Iya, Kacung. Pak Kacung ya. Ya. Ini bapak kos saya. Kosnya masih pada kosong ya. Umurnya nggak usah ya. Ya umurnya nggak usah, pokoknya masih muda. Ya soalnya nanti yang nonton ini ibu guru saya juga, sama teman-teman saya nanti pada nonton juga. Pada gelap sih videonya. Jadi gini Pak, saya mau minta tanya jawab seputar caoca. Caoca sendiri apa sih itu Pak? Oh ya, bicara sendiri gitu. Oh, bicara sendiri. Iya. Caoca itu. Iya. Artinya pengen ngobrol. Ini ngobrol. Nah, Kalau Bicara sendiri gitu. pengen ngajak ngobrol ya. Iya. Caoca. Kalau seputar caoca untuk masyarakat Madura bagaimana Pak? Sudah mendarah daging berarti? Iya, sudah mendarah daging.
Kalau tradisi juga udah. Iya sudah itu. Ya udah Pak, kami pengen nanya. Hmm. Ini kan ada caoca peribahasa Madura. Ya. Yang pertama, angon pote tolang, atembang putih mata. Iya. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Nah, ya. Gimana itu? Jadi aslinya daripada malu lebih baik mati. Nah, gitu. Tapi Kalau- nggak kalau orang Madura. ya, kalau orang Madura, tapi nggak segampang itu akan langsung Iya. matinya kan. Baik. Kemudian yang nomor 2, tembana todus mate. Iya. Obatnya malu adalah mati. Sama berarti. Ya sama. Kemudian 3 Pak, tada ajina, tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Itu gimana maksudnya? Tidak ada harganya. Ya istilahnya tidak boleh meremehkan atau tidak boleh diremehkan. Hmm. Kan gitu. Harga diri itu tinggi ya, Ya, nggak boleh direndahkan. ya. 4, tak tahu todus, tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Orang-orang yang tidak tahu sopan santun, tidak tahu hormat, Ya, berarti tak tahu Ya, todus. tak tahu Ya. todus itu. 5, autang pase, majar pase, autang nyabe, majar nyabe. Hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar. Utang nyawa dibayar nyawa. Itu gimana Pak? Itu ciri khasnya orang Madura. Ciri khasnya berarti Ya, kalau kita punya hutang uang ya lunasi. bayar uang ya. Jadi kalau utang nyawa ya harus dibayar nyawa. Bayar nyawa ya. Ya. 6, sengaka nangka mekol leceng nga. Ya makan nangka mikul getahnya. Nah, ya seperti itu. Jadi kita berdua berteman ya kan. Iya. Jadi yang satu salah, yang satu nggak tahu, cuman itu bisa-bisa kena getahnya karena dia sudah teman kan, pikiran sama. Kemudian apa ya guna buncet api seorang ibu di ujung ibu. Jadi Kehormatan. kehormatannya orang tua ke anak itu tinggi. Begitu juga sebaliknya anak ke orang tua. Iya, ya harus ditinggikan. Terutama ibu. Iya, terutama ibu. Kemudian yang 8, coco duri jalan raja, tertusuk duri di jalan raya. Iya. Kalau ada duri gitu. Iya, Enggak, maksudnya gini, kalau ada masalah adalah masalah besar itu dari orang lain dari orang lain nggak usah singkirin. gimana ya? Pokoknya dibantu. Harus dibantu atau dihindarin. Iya. Kemudian yang mana pula? Oh ya, kalada kosongian lo pada Gusti Allahna. Iya. Kalah dengan kekayaan, lupa pada Tuhannya. Iya, yang itu. Ya, itu. Di. Piye Pak maksudnya Pak? Ya artinya gitulah. Kalau kita waktu kepepet itu kan istilahnya husuk lah, ya kan, ke Tuhannya. Tapi kalau udah berduit, udah kaya, udah lupa sama Tuhannya. Jangan sampai lah ya. Iya, jangan sampai kalau bisa lah. Ya, 10. kalau terpaksa terserah lah. Kalau terpaksa ya bebas lah ya. Iya. 10, la ala seekete ajaran seperti tendang kuda. Iya. Sial Iya, sial itu kalau di katanya. tendang kuda. Hmm. Sial besar. Kemudian 11, tada alas ta bada macana. Tidak ada alas hutan tanpa macan. Iya, tidak ada hutan itu nggak ada macannya, pasti ada. Yang mana setiap Tiap hutan itu pasti ada singanya, macan itu. kayak preman gitu ya. Iya, kalau misalnya paribasannya kalau tiap-tiap kota, tiap-tiap dusun itu pasti ada premannya. Ini juga termasuk orang yang dihormati berarti. Iya lah. Berat lanjut 12, tak mentajuma, tidak meminta bantuan Tidak minta bantuan kecuali kecuali mengangkat kepala. Kalau iya iya, tidak minta bantuan kalau masih bisa ngangkat kepala, masih bisa sendiri. bisa sendiri ya.
Kemudian 13 orang laki mati acarok, orang bine mati arembi. Iya, kalau seorang laki-laki itu mati Kodrat, Carok. kodrat, martabat, apa martabatnya. martabat. Kalau perempuan, Meninggalnya mati lahir. kehormatannya berarti ya Pak ya. Iya. Kemudian 14 lokana daging bisa ejai, lokana ate tada tambah kajabana merodar. Luka daging bisa dijahit, luka Iya. hati nggak bisa, Nggak bisa terkecuali diruput darah. ya. Berarti jangan bikin sakit hati orang. Ya nggak boleh. Ya, kena aneh. 15 lokana lakone kenenge. Ya, kerjanya dikerjain sendiri, tempatnya ya tempatin sendiri. Jangan suka ganggu tempatnya orang. Pokoknya kerjakan aja lah ya. Iya. 16 Pak, terakhir nih. Yang terakhir. Iya. Toju pasepa mau capa tuh Pak. Nah, tinggal yang bagus, duduk yang bagus, Ngucap. ya bicara yang bagus juga. Iya. Itu yang asli orang Madura. Iya. Tapi aman-aman aja lah ya Pak sekarang lah ya. Nggak ada Ya. kasus lagi lah ya. Ada kemarin Apa tuh? motor. Oh, masa iya? Iya di masjid. Masjid? Hmm. Masjid yang Itu masjid besar. bukan yang UTM. Bukan. Yang motornya warna pink kah? Enggak lah ya. Nggak tahu motornya, cuman saya di telepon anak-anak itu katanya tukang bersihnya masjid malah. Tapi kalau kayak gitu jual gak sih? Dijualnya ke orang Maduranya atau di luar Madura? Ya itu ada, kadang-kadang penadanya di Madura juga, malingnya kayaknya Madura juga. Besinya dipreteli gitu kan? Enggak jarang di Oh langsung bentuk utuhnya. Iya, berapa kadang-kadang preman itu kan suka kadang-kadang minta tebusan gini gitu. Tapi kalau dulu memang sering kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak kayaknya. Yang daerah Karena- Soca itu gimana tuh? Katanya Soca yang daerah pesisir itu Mercusuar. Iya. Itu katanya dulu rawan bang daerah situ. Sekarang ya alhamdulillah. Sekarang mah mereka udah dapat penghasilan jadinya Iya. baik-baik lah. Tapi wong aslinya itu bukan asli orang situ pelakunya. Kayak di sini kan masa bukan orang Telang asli ya pelakunya. Pendatang. Iya, Gua jangan. pendatang ya, cuman ada orang dalam kan gitu. Kalau misalnya orang Madura, Iya. begal orang Madura, bukannya malah ribet ya bang ya? Apa Pak ya? Kan jadi ujung-ujungnya kan carok juga ya. Contoh orang Madura, Iya. dia malah ngebegal Ngebegal. orang Madura, yang ngebegal orang Madura. Iya. Kan jadinya kan repot juga. Iya, carok juga kalau kan terjadi. Sering terjadi kayak gitu. Tapi ya merantau lah jualan Iya. sate. Ya, apa ya memang sekarang targetnya itu kan anak kos, itu dikirain anak kos. Padahal sekarang ini Pak kebetulan bukan anak kos. Nah kebetulan taruhlah yang meramut masjid itu, yang jagain masjid, yang tukang bersih masjid itu tuh gimana namanya? Ya Mungkin udah. sebenarnya kalau udah ketahuan kayak gitu sebenarnya akan dikembaliin ya kan? Kembali ke orang masing-masing. Iya. Itu kalau jalan lurus, Bapak tahu yang lampu merah, yang kanan ke Bangkalan, Iya, itu aman gak sih Pak? aman. Yang kuburan Cina ke kan belokan Soca, kan masih lurus terus sampai Bangkalan, aman nggak? Aman. Pom bensin Bangkalan yang mau ke sana, Kalau dulu nggak aman, sekarang aman. ya moga aja aman. Oh, kamu nggak tahu ke rumah saya? Belum. Oh, ya, sebelum Makanya nanti Bapak kuburan masjid, kuburan Cina. sebelum kan Soca, Iya, belok kuburan Cina. kiri. Kalau ke Soca kiri ya. Iya. Jadi sebelum belokan itu rumah saya. Udah berarti kanan atau gitu. Kiri kalau dari sini. Ada rumah pinggir jalan satu lantai itu ya udah itu Pak kacang.
udah nggak ada rumah lagi, selantai cuma. Ya kan tak kabarin bapak ya. Berarti yang belum silaturahmi kan ke rumahnya Pak Ismail, Pak Kacung belum. Ya udah nanti tak laporin bapak. Ya sekalian main. Bapaknya sekarang nempatin baru kecil gitu. Segitu. Besaran dikit dari itu udah nggak tinggal sama mertua. Oh ya udah. Kayaknya udah ya apa ya ini. Ya udah kan. Saya hentikan dulu ya videonya Pak ya. Ya, oke. Ya udah sekian video Cak Oca. Ini Pak Kacung. Pak Kacung. Ya ini saya. Ya bila mana ada tutur kata saya yang kurang berkenan Pak. Ya, Oke. ya saya mohon maaf. Ya banyak kurangnya lah. Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Almas. Di video kali ini saya akan meminta tolong kepada masyarakat Madura seputar peribahasa Cak Oca. Berikut ini saya ada narasumber. Beliau pemilik printing print-printan digital printing fix yang berlokasi di tempat toko mawar, warung makan mawar yang lama. Alhamdulillahnya udah dibeli sama dibeli sama beliau. Ya semoga aja usahanya lancar. Nah, berikut beliau. Monggo Bang, perkenalan Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Arif dari Bangkalan sini juga ya. Dari Bangkalan ya. Dari Bangkalan. Oh boleh Bang, saya mau tanya-tanya seputar Cak Oca, mungkin Abang bisa bantu ya kan ya? Ya. Cak Oca yang pertama, angon pote tolang, atembang pote mata, lebih baik putih tulang daripada putih mata Bang. Tuh. Ya, Apa tuh? kalau orang sini bilangnya malu itu adalah segalanya ya. Jadi lebih baik mati ketimbang ketimbun tanah daripada hidup dengan nahan malu seperti itu. Masyarakat Madura umumnya awalnya seperti itu. Tapi berjalannya waktu kan tidak harus seperti itu kan. Banyak hal misalkan saling memaafkan itu bisa. Ada boleh perjanjian damai ya? Itu akhirnya kembali, tidak harus kan, semuanya kembali ke pola pikir ya. Pola pikir pendidikan itu mempengaruhi. Jadi kalau yang orang lama itu masih bisa, kalau orang baru terutama yang berpendidikan sama juga sama agama itu mereka sudah ada tempatnya seperti itu. Jadi harga diri itu tidak harus dari situ kan, malah kalau misalkan agama memaafkan itu jauh lebih baik di situ. Kalau untuk saya pribadi seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 2, tambana todus mate. Obatnya malu adalah mati. Kalau yang ini mungkin hampir sama dengan yang di atas tadi ya. Jadi obatnya malu mati. ya obat malu mati. Kehormatan. Kehormatan. Harga hampir sama dengan harga diri. Kemudian nomor 3, tada ajina, tidak ada harganya. Tidak harganya. Kalau itu kurang lebih seperti kita misalkan seperti pemilu kemarin, kita mau di berapapun kita nggak mau. Kita kalau udah cocok sama si A, kita di situ, kita nggak dibeli berapa, kita nggak mau. Mungkin seperti itu. Yang ini tada ajina. Berarti kehormatan itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Pokok, berapapun kita tidak mau menjualnya. Sebagai karakternya orang Madura juga berarti Bang. Ya. Kehormatan sangat dijunjung tinggi. Kemudian 4, tak tahu todus, tak tahu malu. Tak tahu malu. Apa namanya? Tentang sikap. Jadi kita kan tentang etika atau tata krama itu kan didahulukan. Berarti orang yang tidak ada tata krama berarti seperti orang yang tidak tahu malu. Ya, kalau di Madura mereka yang utama itu memang yang dinilai sikapnya atau tingkah lakunya seperti itu. Harta bukan kurang ya, tapi lebih mengedepankan sikap atau tingkah laku, akhlak lah kalau dalam agama. Kemudian 5, utang pase majar pase, utang nyaba majar nyaba, utang uang dibayar uang, utang nyawa dibayar nyawa. Kalau itu ya kalau orang udah umum, misalkan kalau
udah mati berarti nanti ya dibalas mati, misalkan sama anaknya atau yang lain. Cuman adat yang kurang bagus kan kita tidak harus itu dipelihara kan, misalkan itu kurang bagus ya kita berusaha membuang itu, misalkan saling memaafkan atau yang lain. Ya kembali lagi memang akhirnya pendidikan sama agama yang akan mempengaruhi pola pikir nantinya, yang akan merubah peribahasa yang itu misalkan ada yang kurang pas. Kemudian 6, saya ngangkat nangka mekol lencangnya. Yang makan nangka ikut getahnya. Ini mungkin kita nggak ikut ngelakuin itu, cuman kita kena getahnya, kita kena imbasnya, padahal bukan kita yang ngelakuin itu, mirip seperti itu buat ininya maksudnya. Oke. Kemudian coco duri belum ya? 7 ya? Nah, apa ya buna? Itu buna kan ya? Buna buncet. Tapi seorang ibu ada di ujung. Orang itu di ujung mungkin tentang ini ya, kehormatan seorang ibu ya, penghargaan terhadap seorang ibu itu sendiri Sangat dijunjung tinggi ya. ya. Kemudian 7 coco duri jalan raja. Tertusuk duri jalan raja ya, jalan raya. Kalau ini mungkin mirip misalkan kita ada di jalan misalkan ada duri, kita singkirkan supaya itu nanti nggak kena ke orang lain. Oh, kalau ada hal buruk yang akan menimpa seseorang, bantu lah. Ya, Ya weh lah, yang biasa aja videonya. Kemudian 9 elopa dunia atau kalada kosondian pada guste alan. Tertimbun atau digulung harta kalah dengan kekayaan, lupa pada Tuhannya. kadang orang dengan adanya harta yang melimpah terkadang dia jadi songong. Kalau bahasa anak sekarang jadi songong, dia misalkan tetangganya nggak punya mobil, dia baru punya mobil sendiri, hanya mobilnya paling mobilnya biasa tapi dia udah banyak tingkah, seperti itu maksudnya. Oh ya bang, ini agak lain dari tentang Caoca ya. Jadi kadang kan saya dapat info kalau orang Madura itu di luar daerah tuh kadang songong kalau berkelompok. Itu ada kaitannya juga ya berarti. Kadang ada istilah komunal apa ya. Kalau saya pribadi memang tetap kembali ke ini ya, ke pendidikan, ke pola pikir. Meskipun tidak harus kita kuliah misalkan, asalkan orang itu dia mampu, kalau bahasa kerennya mungkin open mind ya, berpikir terbuka. Kita nggak akan ada di situ yang biasanya egosentris, komunal seperti itu kan karena kurangnya wawasan ya, bahasa ininya kolot. Nah, kalau kita berpendidikan, kita open mind, kita buka pikiran kita segala wawasan diserap dari manapun, saya kira tidak akan ada karakter yang seperti itu. Jadi kembali ke personalnya akhirnya. Di samping misalkan secara karakter ada beberapa yang memang itu karakternya Madura misalkan keras ya, karena darahnya gersang, panas, cenderung keras misalkan. Pun sama di daerah lain, tidak harus Madura, misalkan dia tinggal di pinggir laut kan, dia kalau ngomong kan banyak angin, jadi kalau nggak banter ya nggak kedengeran, jadi akhirnya harus banter, nggak harus karakter Madura. Misalkan di yang bukan hampir mirip ya, yang terkenal wataknya keras ada Madura misalkan, contoh ya Madura mungkin ada Batak misalkan, ada kayak Makassar, malah Makassar dia kan bawa senjata tajam yang kecil itu, jadi ada itu. Mungkin ada misalkan Ambon di Indonesia Timur itu bersada, misalkan Betawi ada kelas-kelas, saya kira itu mereka hampir mirip dengan Madura kan, jadi sama-sama keras kelas-kelas di situ. Beda sama Jawa yang misalnya mereka pakai kanan seperti itu. Berarti tergantung personal masing-masing. Tergantung ke personal. Kalau saya pribadi tetap ke mindset ya, ke wawasan, ke pendidikan akhirnya. Ya. Kemudian lanjut ya bang ya. Yuk. Nomor 10 La ala seekete jaran seperti tendang jaran kuda. Mungkin kita kayak kena sial di situ ya. Oke. 11 tada alasta bada macanna, tidak ada alas atau hutan yang tanpa macannya. Biasanya tiap daerah ada ini. Kalau di Madura misalkan ada blater gitu ya. Kalau Madura kan Blater apa tuh? blater itu Preman. preman. Tim preman. Kemudian 12 tak mentajuma,
tidak akan meminta bantuan mengangkat sesuatu. Maksudnya apa yang bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Ngapain kita ngandalkan orang lain? Selama bisa sendiri ya udah dikerjain sendiri gitu. Oke. Mandiri lah istilahnya. Ya. 13 orang laki mati acarok orang bine mati arembi. Laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Kalau di sini tentang kehormatan, ya tentang kehormatan, tentang kodrat. Ya misalkan laki-laki dia matinya mati karena ya nauzubillah misalkan malas di situ nggak berjuang dia akhirnya mati kan itu malu-maluin kan. Kalau dia berperang atau dia bekerja keras itu memang jalannya di situ. Dan untuk perempuan kodratnya melahirkan misalkan dia mati saat melahirkan berarti ya itu juga kehormatan bagi seorang perempuan di situ. 14 lokana daging bisa ejai, lokana ate tada tambana kejap. Ini bacanya apa bang? Tampena, Tambana. lokana ate tada tampena, Tambana kemudian ka kejabana ngero. ngerok dere. Ngera dere. Oh dere. Luka daging bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menghirup darah. Kalau ini mungkin apa namanya, Hormatan lagi. kita hati-hati dalam berbicara kan ya. Karena kalau udah kadang itu menyakiti hati kan ya, meskipun ini kembali ke karakter akhirnya ya. Kalau mereka yang suka baperan akhirnya disimpan. Cuman kalau kita kebalikan dari baperan kan bodo amat ya, udah bodo amat ngapain kita berusaha sama omongan orang. Jadi mengimbangi supaya kita nggak terpengaruh sama ini yang istilahnya mulutmu harimaumu. Cuman bagi kita si pendengar ya kita kan bodo amat bisa. Jadi bisa ngimbangi dengan kebalikannya. Tapi kalau misalnya diejek, oh kamu baperan, berarti yang salah dianya yang baperan atau Kalau seperti itu akhirnya kalau orang misalkan lihat ininya mungkin akhirnya hukum statistik ya, misalkan ada 3 orang 5 orang mengatakan itu mungkin itu benar. Kalau mungkin hanya 1 orang mungkin dia hanya iseng atau dia hanya refleks seperti itu bisa. Tapi misalkan ada banyak orang berarti kemungkinan itu benar. Lihat ininya, lihat sudut pandang objektif tiap orang itu sendiri akhirnya. kemudian 15 lokana takone kenanga kenenge yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempati. Kalau ini bisa menyesuaikan diri ya, jadi tempatnya apa, misalkan waktunya makan ya makan, waktunya kuliah kuliah ya, jadi waktunya tidur ya tidur. Masa kita waktunya kuliah ya tidur, kan itu tidak pada tempatnya. Jadi kita bisa menyesuaikan diri. Jadi tiap daerah punya aturan masing-masing, tiap kondisi juga punya undang-undangnya masing-masing. Misalkan undang-undang di kampus, undang-undang aturan di sekolah, di tempat kerja dan yang lain kan udah punya peraturan masing-masing. Kemudian terakhir bang, 16 Toju pasepa ngocap tepa. Kalau ini tentang sikap ya, tentang menjaga tindak tanduk kita, menjaga tingkah laku dan yang lain. Jadi apa ya, kita jangan sampai salah. Jadi kita menjaga, bisa membawa diri seperti itu. Oke, selesai ya bang. Kalau Ya, untuk selesai. ya udah. Kalau untuk Cawaca sendiri terhadap masyarakat Madura bagaimana bang? Kalau cawaca itu kan peribahasa itu kan muncul dari masyarakat sekitar. Karena misalkan ini yang dibahas tentang Madura, berarti kan ini ada hubungannya dengan tradisi yang ada di Madura, misalkan tentang carok, akhirnya muncul putih tulang, putih mata, tentang harga diri dan lain-lain. Jadi kan itu memang mengakar dari masyarakat itu sendiri. Misalkan nanti di tempat lain itu juga sama. Biasanya karena ada sebuah tradisi, ada sebuah budaya yang akhirnya udah mendarah daging, udah lama, udah turun temurun puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Meskipun mereka nggak mengucap seperti kalimat ini gitu. Meskipun nggak mengucap seperti ini, terkadang kan itu sudah tanpa mereka sadari, mereka sudah menerapkan ini, ocak-ocak ini sebetulnya. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka menerapkan ocak-ocak Bahwa ada tulisannya gitu. ya. Tapi mereka nggak paham tentang ocak-ocak ini, yang ini ada yang jelas. Waktu sampai tanyain pada nggak. Kadang mereka nggak sadar dengan Kemudian ada yang nggak ya tradisi nyatu juga berarti ya. tradisinya tuh, karena itu kan bagian tak terpisahkan. Tradisi ya budaya, peribahasa. Tradisi.
Kemudian karakter udah, tradisi cara kehidupan masyarakat pasti lah. Iya pasti. Kemudian terkait presentasi juga selesai bang. Selesai. Sekian ya, makasih ya bang Arif. Ya, Ya, maaf bila saya ada tutur kata yang kurang berkenan atau ya udah, saya Adam Almas sama Bang Arif izin pamit. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Almas. Saya Ahmad Sofyan. Sesi kali ini kami akan interview, tanya jawab ke apa seputar peribahasa Madura ke Para warga sekitar para warga sekitar lingkungan kami. lingkungan kami. Berikut narasumbernya ada Ibu, Ya, ada Ibu Sofia. Asal mana Bu? banyak. Tuanya. Kalau Ibu Pulang, pulang. Bu Raufik Telang. Jadi gini Bu, kami kan dapat tugas seputar Caosa. Jadi tolonglah Bu, boleh bantu kami. Ini maksudnya apa sih Caosa itu? Punya peribahasa. Arti peribahasanya apa? Nanti boleh ganti-gantian dah Bu, yang mau jawab siapa. Nomor 1, angan pote tolang, ate bang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu maksudnya gimana sih Bu? Maksud itu masalah harga diri. Oh, harga diri. Oh, harga diri. Berarti maksudnya mati. Kalau merasa malu itu Iya, mati. daripada malu mending mati. Oke. Nomor 2, tembang todus mate. Obatnya malu mati. Adalah mati. Gimana Bu maksudnya Bu? Ya sama. Ya sama berarti ya. Nah, lanjut. Sofyan. Dan nomor 3, tada ajina, tidak ada harganya. Nah, itu hampir gimana Bu? Kalau sudah direndahkan seperti tidak ada kehormatannya, nggak ada harganya. Oh, kalau orang direndahkan itu kayak Nggak ada kehormatannya, Makanya. nggak punya kehormatan lagi, itu maksudnya. oh iya Bu. Iya, lanjut. Tak ada todus, tidak tahu malu. Orang yang tidak punya rasa malu, kalau seperti itu. Orang yang tidak punya rasa malu. Iya. Berarti dia percaya diri kah atau tidak tahu malunya gimana? Itu kan tadi masalahnya di situ jawabannya. Ini pertanyaannya apa ini? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Yang mengejeknya kah? Yang mengejeknya. Yang mengejek orang, contoh saya ejek si Sofyan. Berarti saya ini orangnya tidak tahu malu karena tidak menghormati Sofyan. Iya. Nah, gitu. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai nomor 5. 5. Autang pase, majar pase. Autang nyaba, majar nyaba. Hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Apa tuh? Artinya gitu. Dia yang melakukan, dia yang kena getahnya itu. Oh. Jawab. Dia yang bertanggung jawab. Hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Iya. Sesuai tempatnya Bu. Sama itu sama nggak punya harga diri juga kan kayak gitu. Oh iya. Nggak punya malu. Nomor 6. Nomor 6. Sengakan nangkan meko lacenga. Yang makan nangka memikul getahnya. Dia yang melakukan, dia yang harus bertanggung jawab. Kalau melakukan sesuatu harus bertanggung jawab. Iya, kan dia yang melakukan, jadi Iya. dia yang harus bertanggung jawab. Harus nanggung Bukan orang konsekuensinya. lain, iya. Tapi temannya kadang juga kena. Ya enggak lah, orang dia yang berbuat. Oh, dia sendiri. Iya, dia yang harus menanggung. Kalau nomor 7. Enggak ada. Oh, Oh, nomor 7 belum. Lanjut. Coco. Ini 9. 9 ya? Iya. Lompa dunia kalada kosong dian lo pada guste Allah. Iya Bu. Baca dia Bu. Apa barusan kamu ngomong? 9. Iya, apa barusan?
tertimbun atau digulung harta, kekayaan, lupa pada Tuhan. Namanya itu gila harta. Oh, Gila gila. harta. Ya, Gila harta dunia. sampai lupa Gila dunia. segalanya, lupa Gila semuanya. Gila dunia. Gila dunia. Oke, 10. La Allah seperti ajaran seperti ditendang jaran. Itu maksudnya gimana, Bu? Apes. Oh, orang apes. Kalau nggak apes ya sial namanya. Orang lagi sial ya. Kayak ditendang jaran. 11. Nomor 11 nih, Bu. Tak ada alas bada macana, tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Ya ibaratnya itu kayak semacam apa Desa. ya? Desa terus harus kalau kayak ada gitu ada tak- sesepuhnya, sesepuh. semacam sesepuh gitu yang orang yang dihormatin. Orang yang paling dihormati. Yang paling dihormatin gitu. Iya, iya, Bu. Ya, oke. Sekarang nomor 12, Bu. Tak ada mentajuma, tidak ada meminta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Itu gimana, Bu? Nah, itu ini apa nggak perlu inian orang lain jadi di ini sendiri gitu. Oh, kalau punya masalah. Iya, masalahnya di ini sendiri. Ditanggung Nggak mau sendiri. nyusahin orang lain Oh, gitu. nggak mau nyusahin orang lain. Ya. Iya, Bu. 13. Sekarang lanjut ya, Bu, ke 13. Orang laki mate acaro, orang dine mate arembi. Laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Itu masalah perjuangan. Oh, berjuangnya. Ya, perjuangannya orang laki-laki sama orang perempuan. Kalau perempuan perjuangannya ini, kalau laki-laki perjuangannya Oh, ini. iya. Perempuan berjuang melahirkan. Iya. Kalau laki-laki itu berperang. Iya. Oke. Nomor 14. Lokana daging bisa ejai, lokana ate tada tambana Ada kejebo tambun. tambunnya Ada tampilnya. kejebo ngerat darah. Luka daging di kulit bisa dijahit, luka Teh. hati tidak ada obatnya kecuali menelan atau menyeruput darah. Iya, Itu gimana? Ya. Ya ibaratnya gitu. Kalau apa? Kalau luka badan kan bisa diobatin. Tapi kalau hati nggak bisa diobatin. Oh, kalau Jadi gimana ya? Nggak bakalan bisa gitu mau diobatin sampai mati pun itu masih ada di hati itu. Masih cekak mengateh. Kalau Masih. saya jadi bahan omongan tetangga itu luka hati juga. Iya luka hati. Ya mendingan kalau Mending saya- kata mendingan digebukin Dipukul. itu. Kalau dipukul kan berapa Kan hari udah sembuh. Iya. Tapi kalau masalah hati Kalau kan sampai hati, kita mati sampai tua masih gitu. diingat. Masih diingat. tinggal Betul. terus. Kalau itu. udah mati baru nggak ingat. Berarti yang harus saya gebukin warga. Ya enggak kan ada orang tuh apa suka ngomongin orang gitu di belakangnya kan. Kalau udah kita dengar kayak gitu kan sakit, Sakit hati. hati. Kan daripada hati. dengar omongan gitu bikin sakit hati kan mendingan Masa sakit langsung badan. dipukul gitu. Kalau sakit Kitanya kalau sakit badan sendiri. bisa diobatin kan gitu. Kalau cuma luka gitu di badan tuh bisa diobatin, tapi kalau hati nggak bisa diobatin. Lanjut 15. Lakone keneng yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya di tempat. Ya itu ibaratnya kata-kata jangan suka ikut campur urusan orang gitu. 16. Toju pasepa ngocapa tepa, duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Ya itu ini ya masalah harga dirinya orang itu kalau kayak gitu. Harusnya nggak usah ikut-ikut campur inian orang, kan ada orang tuh kalau kelakuan kita nggak usah ngurusin orang lain gitu ibaratnya. Siap. Selesai Bu, Ca-Oca peribahasa Madura. Selesai Pak. Ya selesai Pak. Kalau ada masalah seperti itu, Nggak apa nggak. Emang harus kayak gitu Bu. kalau ada masalah seperti itu harus ditanggapin dengan kepala dingin. Oke, selesai ya Bu. Ya, selesai video Ca-Oca dari kami. Putih jelek dari Oh, bukan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu kan yang kelihatan lebih aslinya emang nggak gitu. Tapi kan nggak kelihatan sama kaki, badannya kalau di sini dia nggak kelihatan. Oh, bapak. Ceker ya Pak. Orang anu nede fisik. Iya kenal. Nanti palingan dosennya ketawa juga nontonnya Ini gitu. pas kok sana ketahuan itu. Kan ada edan yang wawancara dia. Oke, Bu. Terima kasih ya Bu. Bu Ya. siapa? Sofia. Bu Sofia sama Bu Bu Rope. Bu Rope. Ah, publikasi deh. Iyo. Sastra Inggris. Ya? Sastra Inggris. Ada juga ya. Sastra Inggris malah interview. Udah siap-siap.
Contohnya kita Udah selesai. Iya. Pamit ya Bu bila ada tutur kata kami yang kurang sopan Iya. di video. Kami minta maaf lah Bu. Ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak pernah kelihatan saya di kampus. Apa ya? Ada. Oh, kami tuh biasanya jam Berapa? jam 9 baru masuk. Sampai jam 2 pulang lah. Saya di setap itu Lantai 3 sampai pagi. Lantai 3. Ketika KBE. Iya, KBR. RKBE ya. Iya, kalau ada kerusakan saya menerjun ke atas itu. Itu kan lagi perbaikan ya lantai 3. Iya, perbaikan lantai 3 itu bagian itu apa? Sasing ya. Iya. saya gini. Sasing itu bagian keramik sama semua itu. Itu kenapa Saya rusak. kenapa diperbaiki sama itu? Mumpung ada anggarannya. Ada. Kalau Oh, iya. anggarannya ada mesti dibaiki itu. Anggaran tidak ada siapa sih? Perkemahan. Saya ingat. Yang nonton itu cuma guru kami. Bu, tenang, boleh semua. Itu kan enggak. Ya, depan kamu yang ini. Boleh ikutan. Hip. Se. Mulai. Ini aja pengen menghadap ke kita. Pertama saya pembukaan dulu ke sini ya, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Almas. Saya Ahmad Sofian. Sesi kali ini kami akan interview tanya jawab ke seputar peribahasa Madura ke Warga sekitar para warga sekitar lingkungan kami. lingkungan kami. Berikut narasumbernya ada Ibu, Ya. ada Ibu Sofia. Asal mana Bu? Pokoknya. Banyak. Kalau Ibu Bu Rofik Telang. Jadi gini Bu, kami kan dapat tugas kita CAOSA. Jadi tolong Bu boleh bantu kami. Ini maksudnya apa sih CAOSA itu? Arti peribahasanya apa? Kami boleh ganti-gantian dari yang mau dijawab. Nomor 1, anak kote tolan atau bang kote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu masalah harga diri. Harga diri. Harga diri. Jadi maksudnya mati. Kalau merasa malu. Ya daripada malu mending mati. Nomor 2, tembang kodus mati. Obatnya malu mati. Ada mati. Gimana gitu? Ya sama. Ya sama berarti ya. Nah, lanjut. Sofyan. Nomor 3, tak ada ajinya, tidak ada harganya. Itu lanjut gimana Bu? Kalau sudah direndahkan seperti tidak ada kehormatannya, tidak ada harganya. Kalau orang direndahkan itu kayak nggak ada tuh. Nggak ada kehormatannya, nggak punya kehormatan lagi gitu maksudnya. Oh iya. Iya, lanjut. Tak ada todus, tidak tahu malu. Orang yang tidak punya rasa malu. Kalau seperti itu. Orang yang tidak punya rasa malu. Iya. Berarti dia percaya diri kan atau tidak tahu malu gimana? Itu kan tadi masalahnya di situ jawabannya. Ini pertanyaannya apa? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Yang mengejeknya kan? Ejek orang. Kalau saya ejek si Sofian, berarti saya ini orangnya tidak tahu malu karena tidak menghormati Sofian. Iya. Nah betul. Lanjut. Sampai mana tadi? Pertanyaan kelima. 5. Autang pase, majar pase, autang nyaba, majar nyaba. Hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Apa tuh? Artinya itu. Dia yang melakukan, dia yang kena, hanya itu. Dia yang bertanggung jawab. Hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Sesuai tempatnya dulu. Sama itu sama nggak punya harga diri juga kan kayak gitu. Oh iya. Nggak punya malu. Nomor 6. Pemakai angka
memikul kisahnya. Dia yang melakukan, dia yang harus bertanggung jawab. Kalau melakukan sesuatu harus bertanggung jawab. Iya, kan dia yang melakukan, jadi dia yang Harus nanggung bukan orang konsekuensinya. lain, iya. Tapi temannya kadang juga kena. Ya enggak lah, orang dia yang Oh, berbuat. dia sendiri. Iya, dia yang harus menanggung. Kalau nomor 7. Oh, belum yang nomor 7 belum. Lanjut. Ini 9. 9. Dalam selanjutnya, kalau ada pemberian kepada Gusti Allah. Iya. Betul dia. Apa bahasa kamu? 9. Iya, kamu. Tertimbun harta kekayaan Namanya itu benda harta. Iya, dia sampai lupa segalanya, lupa semuanya. Iya, iya. Begitunya. Oke, 10. Alat negara seperti ditendang jarak. Ini maksudnya Apes. orang apes, Kalau nggak apes ya sial. orang lagi jual loh. Ditendang jarak. Ya, berat nih loh. Pada alas pada macana, tidak ada alas atau udang yang tanpa macan. Ya ibaratnya itu kayak semacam desa terus harus kalau kayak gitu ada sesepuhnya, semacam sesepuh itu yang orang yang dihormatin, Orang yang paling dihormati. yang paling dihormatin. Ya, ya. Sekarang nomor 12 ya. Tak ada minta hima, tidak ada minta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Itu gimana? Itu ini apa enggak penginginan orang lain, jadi ini sendiri gitu. Oh, kalau punya masalah. Iya, masalahnya diri sendiri, nggak mau nyusahin orang lain. Oh, Gitu. nggak mau nyusahin orang lain. Iya, iya. Sekarang lanjut ya, ke-13. Orang laki mate ataro, orang bini mate arendi. Laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Itu masalah perjuangan. Oh, berjuangnya Ya, perjuangan orang laki-laki sama orang perempuan. Kalau perempuan perjuangannya ini, kalau laki-laki perempuan yang melahirkan. ya Laki-laki ini berperang. Iya. Nomor 14. Lokana daging bisa ejai, lokana ate kada tambana kajogo kajogo merah darah. Luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali menelan atau mengurusi darah. Waduh, gimana? ya ibaratnya gitu. Kalau luka badan kan bisa diobatin, tapi kalau hati nggak bisa diobatin. Oh, kalau Jadi gimana ya, nggak bakalan bisa gitu mau diobatin sampai mati pun itu masih ada di hati itu. Kalau saya jadi bahan omongan tetangga itu suka hati juga. Iya, luka hati ya mendingan kalau mending saya kata mendingan dipukul Dipukul. itu dipukul kan berapa hari udah sembuh. Iya. Tapi kalau masalah hati kan sampai kita mati masih diingat. terus Kalau mati baru Berarti yang harus saya gebukin. ya enggak kan ada orang tuh apa suka ngomongin orang di belakangnya kan, kalau kita dengar yang itu kan sakit hati. Daripada dengar omongan gitu bikin sakit hati kan itu di badan. Kalau sakit badan bisa diobatin kan gitu, kalau cuma luka itu di badan bisa diobatin, tapi kalau mati kan bisa diobatin. Lanjut 15. Lakone senengna yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya dikerjakan. Ya itu ibaratnya rata-rata jangan suka ikut campur urusan orang. 16. Toju pasepa ngota patepa, duduk yang nyaman, duduk yang nyaman. Ya itu ya masalah harga dirinya orang itu. Maksudnya nggak usah ikut-ikut campur inian orang, kan ada orang tuh kalau kelakuan kita nggak usah ngurusin orang lain gitu ibaratnya. Selesai Bu, Kak Ota di bahasa Madura. Selesai Pak. Selesai. Ya selesai. Kalau ada masalah seperti itu, Emang harus kayak gitu. kalau ada masalah seperti itu harus ditanggapi dengan kepala dingin. Oke, selesai ya Bu. Selesai
selesai video Ocha dari kami. Oh, itu kan. Gak apa-apa. Yang kelihatan lebih aslinya yang enggak. Tapi kan nggak kelihatan sama kaki, kan kalau di sini dia Ya, kelihatan. Kekir. Anu nih itu fisik. Nanti palingan dosennya ketawa juga. Kan ada Ega nih wawancaranya. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Sofia. Bu Sofia sama Bu. komunikasi deh. Iya. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Sastra Inggris lah. Udah siap-siap. Kami tadi bilang ya untuk kata kami yang kurang sopan di video, makanya minta maaf. Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah kelihatan tadi. Oh, kamu tuh biasanya jam berapa? 9 belum maju. Sampai jam 2 pulang. Saya di Setap itu Sampai 3 sampai pagi. Sampai 3. Tidak KBE. Iya, NKBI ya. Iya, kalau ada kerusakan saya menunjuk. itu lagi perbaikan nanti. Iya, perbaikan nanti kita itu bukan itu apa? Kasing ya. Iya, Kasing itu bukan keramik sama semua itu. Itu kenapa diperbaiki sama itu? Untung ada anggarannya. Ada. Kalau anggarannya ada mesti dibaiki. Kalau tidak ada siapa? Emang. Soalnya katanya itu mau datang ini kan mau ikat perjanjian sama yang dari Jerman bang. Internasional itu nanti dikit lagi. Maka kampus kami pengen kedatangan satu narasumber. Kalau ada yang bicara bahasa Inggris terus ya. Iya. Tulisan ya dia. Bahasa Inggris terus bicara. Ini nggak usah terakhir. Tulisan dia. Saya tanya sih Bahasa Inggris terus nggak caca. Dosen bahasa Inggris apa sih? Wawancara, Lancar kebanyakan aku kuliah. anak kuliah. anu tugas ya Tugas. ibarat pada nabi orang ujian Ini kita mau Madura atau enggak? Ya kan kan ini ada guru nasi minta Ini siapa yang minta? Darul. Daulan apa? Perempuan muda itu ya? Iya. Di 3K kemarin ada di 3K itu loh, Darul. Ya, menurut tinggi itu loh. Udah kawin kapan tuh belum punya anak itu. Bu Darul. Kami nyebutnya Bu Cantik. aku cantik. Bu Darul ini kan nyanyi lagi ya. bu cantik mari tulian mari sudah lulus Udah tua tapi beliau kayak gitu. Udah Bu Darul itu. Dia baru kawin kemarin tuh belum punya anak. Nur Ada 2 tahun. aku udah punut Iya, 2 tahun belum punya anak. Lu apa tuh aku ini Nanti 3K kemarin itu. Tapi dulu kan kuliah di sini dulu. Hanya dia bisa bahasa Inggris ada. Iya, tiap kali ada kan ada bule. Iya. Mampir ke kampus. Biasanya beliau yang kenalan budaya Madura ke ini orang-orang bulenya. langsung kebayang Darulnya yang jalanan perjalanan ke Mone ya kami sebagai mahasiswanya kami kena imbasnya. masuk dari Tapi tadi itu yang pendek-pendek itu bukan apa itu loh, rekaman ini itu sudah ke Mone dokter itu loh. ya di Mone ya di ya. Wah, boleh Pak Suryo profesor. Pak Surya ya. Kalau juga bapak ada kasusnya. Iya, teman saya itu Nadine, kok selawan Pak Sri, Pak Suryo. kan kami ini kan Pak Suryo, Pak Suryo itu Itu kajur itu. Kajur dia. tapi kalau untuk lebih sepuh hubungan bapak atau Apanya? masalah tua. Wah, Pak saya itu bentar lagi Pak Suryo, saya sepatnya. Masa Pak Suryo mukanya lebih tua. Pak Suryo itu profesor, Pak Suryo itu tua Pak Suryo. Itu Pak Suryo. Profesor kan 70 Pak Suryo. Iya. Profesor Pak Suryo. ngebekin Roma Nadine itu. iya ngebekin Roma ngebekin Roma aja Kalau bapak baru ke tanggal 5 ya? Iya. Pak yang sini ya Dia kata, saya dengar Pak Suryo. Siapa kan gini? kalau saya kan lagi imam Dari Rio tuh enak orangnya. Neser mepa di sarot Rio itu. Rio kan baik semua. Enak karena kami masih di semester
baru-baru kata-kata kan di Daro, baru-baru semua itu dosen baru semua itu Daro. Itu satu pada itu Bu yang perempuan itu loh. Iya, Mem Desi. Bu Desi lama Bu Desi. Neti. Mem Evi. Bu Neti. Dosen ada siapa ya? Mem Afifa. Afifa. Ya, pokoknya banyak deh. Banyak dosen-dosennya, ada berapa? 40, 30 ada dosen. Nanti kami ketemu semua di semester 5 tuh kayak gitu, Pak. Iya, profesor belum ngajar. Nanti malah pada galak-galak nanti di semester. Kami masih pada dibaikin, tapi kalau semester 5 wah udah mungkin lebih pening daripada Belum itu loh. Kajinya itu loh. kenapa? Soalnya enak itu loh. Dosen itu enak deh, dosen-dosen aja itu. Saya sama Ikom, sambel. Kalau hukum enak Kalau Ikom ada bandar mahasiswanya, dosennya itu loh. juga bandel. Pelit-pelit kasih mie. Beli. Kalau kasih Kalau kami mah yang penting satu bahasa Inggris harus di luar kepala, ngomong lancar. Dengar bahasa Inggris ngerti, baca bahasa Inggris. memang jurusan. Emang jurusannya. Jurusan ini kenapa kita bahasa Sekarang Inggris? yang sekolah SMK lulus aja kadang-kadang bahasa Inggrisnya nggak ini. Apalagi nih kampus mau pertukaran mahasiswa luar negeri lagi. Nilai dari mungkin karena kita mau dipangkat nama kita Kemarin itu dari Ceko. Maka di Jeko ya berapa perempuan kemarin yang masuk ke sini tuh? Ya, cewek tinggi-tinggi. Yang cewek tinggi-tinggi itu loh, masuk ke setap bisa kenalan bahasa Inggris. Ya, lebih Bu. Itu tapi mana itu? Iya, iya. Tapi kan tingginya tinggi. Tapi kan kami perlu nulis juga. Tapi kita gantian ya. Iya. Nanti di stop dulu baru kita tinggal gitu ya. Gak usah di stop, biasa aja. Stop dulu di kita nanti kan itu bukan ulang lagi jadi stop dulu. Oh, belum bisa di stop, belum bisa di stop. Iya. Iya, jadi biasa aja. Kalau ayo, jadi kayak tadi ya, perkenalan, salam, kemudian namanya siapa, itu, bro. Aduh. Jangan malu deh, justru kamu yang lebih malu. Ya mas, Yo, ya. cuma satu kali aja kelihatan semua dulu. Tadi yo, satu kali doang. Yang lihat nanti malah. Ini mah. Yang kita jauh. Udah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Alma. Saya Sofian. Dalam video kali ini kami akan menginterview beberapa narasumber orang Madura. Ada 2 orang. Beliau ini asal dari Sampang, mbaknya. Kami pengen tanya seputar Kaota peribahasa orang Madura. Nah, boleh dong perkenalan dong. Ini enggak, kami dari sana. Perkenalkan, nama saya Ame dari Sampang. Dari Sampang. Ya, mbaknya. Dari Sampang. Jadi gini mbak, kami pengen tanya seputar peribahasa orang Madura. Mohon dijawab ya mbak. Iya. Oh udah. Nomor 1. Bisa tuh Pak. Iya, iya. Bagusnya malu ada nama ini. Satu, angone pecah tulang ketimbang putih mata, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu maksudnya gimana mbak? Iya. Apa tadi? Ditulang daripada putih mata. Lebih baik kita terlihat dipandang salah. Iya. Putih tulang berarti harus mati kan? Bukan mas. Contohnya kayak gini, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebih baik kita kelihatan salah di mata orang. Gimana ya mas? Penghormatan ini ya pastinya. Iya, penghormatan. Gitu kan? Lanjut ya ke Mas. Iyo. Kemudian nomor 2. Boleh dong mbak? Jawab.
Ayo mulai. Siap. Nomor 2 tambahan atau dus mata. Obatnya malu adalah mati. Iya. Nah, Tambahan khusus obat malu adalah mati. Kayaknya kayak gini ya. Tak penghormatan juga. iya. Makan. Olahraga dulu juga. Orang malu. Sama kan seperti apa tambah? Ya kayaknya kayak mas, tapi nggak tahu cara bicara. Iya. Pakai bahasa Madura juga. Iya. Bukan aku orang Madura juga soalnya. Lebih baik kita jujur. Tidak seperti apa ya, Iya. kurang waktu. Iya, berapa? Jadi nomor 3 ya, coba ya. Oh, Oh, tidak ada. Boleh. iya. Nomor 3 kah? Iya. Tada ajina, tidak ada harganya. Itu harganya maksudnya harga kayak gimana? Artinya kita tidak ada harganya di mata orang lain. Kayak ngomong itu nggak ada pikirnya dulu, nggak mikir perasaan orang lain, asal-asal ngomong aja. Cuma bicara seenaknya aja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Oh, lanjut. Kalau yang nomor 5 nih, autang PC, maju PC, autang nyaba, majar nyaba. Utang uang dibayar uang, utang nyawa dibayar nyawa. Kalau utang uang itu harus dibayar uang, nggak bisa pakai lain kayak beras gitu. Kalau utang nyawa, tapi kan Kalau utang nyawa ya kalau utangnya itu dibayar nyawa, misalnya kita kayak kan nggak terusnya lah. Itu gimana kayak ngabunuh terus harus dibunuh gitu? Kita mas makanya kita itu nggak boleh dibayar pakai nyawa juga, Oh, harus saling memaafkan begitu. ya. kalau dari peribahasa seotak yang mbaknya ketahui, mungkin yang sering dengar ya Mas. Karena kita ada 16 nih, Katanya kan ya. mungkin dari Mbak Ila atau mbaknya yang mungkin tahu apa tuh yang mana? Yang 16 Iya yang terserah. Gimana? yang nyaman yang tepat duduk yang sopan, berucap yang tepat itu berucap dengan sopan yang tulus, yang harus yang sopan itu Iya. Pak jaga sopan santun gitu. harus tahu sopan santun. Ya, Ada lagi nggak yang Iya. mungkin mbaknya tahu gitu dari seotak? Nomor berapa lagi? yang 11 Jelas. Apa tuh? Tak ada alas, tak ada banyak macana. Tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. orang tidak akan berdiri ketika tidak diganggu, semacam kita emosi kita tidak tahu. Iya, ini nggak mesti harus bisa jawab juga, nggak mesti harus bisa jawab juga, yang penting ya boleh lah. Orang tidak akan naik ketika tidak kita salahin, Tidak akan marah gitu. tidak akan marah. Tapi kalau kita diam itu dengan sopan, orang juga akan sopan sama kita. Oh, ya. Kalau Mbak Ila tahu yang mana lagi nih Mbak? Mbak tahu yang mana lagi? Mbak Mei, dari tadi kan ya juga. Kalau yang nomor 13 Mbak Ila mungkin tahu nggak? Enggak, nggak tahu. Nomor 10 ya. Yang 13 dulu dah. 13 Tadi ya. kan sempat bahas kita kan Mbak Mei. Orang laki mati asal, orang bini mati armi. Laki-laki akan berperang ketika wanitanya diambil di apa ya, di Tanggung jawab ini ya, berarti soal dia kan Juga ya.
Diselingkuhin, Ya mas, direbut gitu. direbut. Laki-laki akan berperang ketika wanitanya direbut. Tapi perempuan akan berjuang melahirkan demi anak anaknya. Udah. Kita aja. Yuk, itu aja udah, bener. Iya. Ini aja videonya. Apa lagi? Apa ada yang mau ingin jawab lagi kan? Iya. Mungkin bisa jelasin ke kita sih. 14 coba deh. Oke, mana tuh? Coba kok, sekian. Lakona daging bisa usai lakona ade nada tambana kadeban merodoro. Luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Kalau luka daging di kulit bisa dijahit, tapi kalau luka di hati, walau kata maaf pun tidak cukup Sulit gitu, sulit dengan apa? sakit hatinya kita. Sampai kita mati juga, Iya. di bawah mati. Iya. Ya udah, itu aja. Kata maaf, Ya udah kok gitu. Gitu aja udah. Udah lah. Udah. kata maaf tidak akan bisa menyembuhkan Buka. luka hati sampai kapanpun. Ya maksudnya udah mati gitu. Oke. Makasih ya Mbak Mei sama Mbak Ina atas penjelasan offsetnya. Ya mas, maaf ya kita kalau ada yang salah, maaf ya mas. Gak apa. Ya sekian dari interview kami. Bila banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari saya Adam Almas. Saya Mas Setian. Ya, ditutup interview pada malam hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Almas. Saya Mas Setian. Dalam video kali ini kami akan menginterview ke beberapa narasumber orang Madura. Nah, ada 2 orang. Beliau ini asal dari Sampang, mbaknya. Kami pengen tanya seputar caoca, peribahasa orang Madura. Nah, boleh dong perkenalan mbaknya? Nah, ini nggak saya rekam di sini, rekamnya dari sana. Perkenalkan, nama saya Mei dari Sampang. Dari Sampang. Ya. Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Hila dari Sampang. Yo, dari Sampang. Jadi gini mbak, kami pengen tanya-tanya seputar peribahasanya orang Madura. Tolong dijawab ya mbak. Iya. Udah. Nomor 1. Satu ya. Saya. Nomor 1 kah? Obatnya malu adalah mati. Nomor 1, angone putih tulang ditimbang putih mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu maksudnya gimana mbak? Bisa dijelasin. Yes. Apa Lebih aja baik deh? putih tulang daripada putih mata. Lebih baik kita terlihat dipandang salah, gimana ya? Iya. Putih tulang berarti harus mati dah. Bukan mas, contohnya kayak gini, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebih baik kita kelihatan salah di mata orang. Mana ya mas? Kehormatan ini ya pastinya. Iya, kehormatan. Oh. Itu kah? Iya mas. Ya. Lanjut ya ke Lanjut mas. Iyo. Kemudian nomor 2, boleh dong Mbak Ila dijawab. Obatnya malu adalah Ayo mulai, Yan. Nomor 2, tambana totis mate. Obatnya malu adalah mati. Iya. Gimana? tambahan obatnya malu adalah mati. Kayaknya kayak gini deh. Obatnya malu adalah mati. Ini pasti kehormatan juga nih. Kehormatan. Soal harga diri malu juga ini. adalah mati. Obatnya malu adalah mati. Orang malu. Obatnya malu adalah mati. Sama
sama kah seperti nomor 1 kah? Ya kayaknya deh mas, tapi nggak tahu cara bicaranya deh. Ayo, pakai bahasa Madura aja nggak apa Mbak? Berarti Madura. Iya, dosen kami orang Madura juga soalnya. Monggo. Kalau Lebih baik kita jujur. Ya kayak seperti apa ya mas? Iya. Kurang ngerti mas. Iya, Bisa nggak apa. diulang nggak semua? Berarti nomor 3 ya, coba ya. Iya mas. Oh, Oh tidak ada. Boleh. iya. Nomor 3 kah? Iya. Tada ajina, tidak ada harganya. Itu harganya maksudnya harga kayak gimana tuh? Harganya kita tidak ada harganya di mata orang lain. Kayak ngomong itu nggak ada mikirnya dulu, nggak mikir perasaan orang lain, asal-asal ngomong aja. Cuma bicara seenaknya aja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Yo. Lanjut. Kita sama juga. Kalau yang nomor 5 nih, autang PC, maju PC, autang nyaba, majar nyaba. Utang uang dibayar uang, utang nyawa dibayar nyawa. Kalau utang uang itu harus dibayar uang, nggak usah bayar pakai lain kayak beras gitu, kayak jagung. Kayak kayaknya contohnya dulu nih. Kalau utang nyawa, Kalau utang nyawa ya ayo Mbak. kalau utang nyawa itu yang dibayar nyawa, setidaknya kita apa ya mas? Kayak nyawa itu nggak balas nyawa, Iya. boleh. Itu gimana, kayak ngebunuh terus harus dibunuh gitu kan? Bukan mas, langkahnya kita tuh nggak boleh dibayar pakai nyawa juga, Oh, harus saling memaafkan kayak gitu. ya. Kalau dari peribahasa Caoca yang Mbaknya ketahui, mungkin yang sering dengar yang mana tuh? Kan ini kan ada 16 nih. Banyak nih ya. Mungkin dari Mbak Ila atau Mbak Mei yang mungkin tahu apa tuh? Yang mana Yang tuh? 16 kak. Iya, yang ya terserah. Mana? Duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Duduk yang sopan, berucap yang tepat itu berucap dengan sopan yang halus. Yang halus, yang sopan itu. Iya. Kayak jaga sopan santun gitu. Harus tahu sopan santun juga. Ada lagi nggak yang mungkin Mbaknya tahu gitu dari Caoca? Nomor berapa gitu, Bi? Yang 11. Oke, apa tuh? Tak Tada. ada alas, tak ada banyak macana. Tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Orang tidak akan berdiri ketika tidak diganggu. Semacam kita emosi, kita tidak tahu. Iya, jadi nggak mesti harus bisa jawab juga, yang penting ya boleh lah. Orang tidak akan apa ya tadi? Tidak akan naik ketika tidak kita salahin. Tidak akan marah gitu. Tidak akan marah. Tapi kalau kita diam, duduk dengan sopan, orang juga akan sopan sama kita. Ya, ya. Kalau Mbak Ila tahu yang mana lagi nih, Mbak? Mbak tahu yang mana lagi? Mbak Mei, bahaya dari tadi kan kasihan juga tuh. Kalau yang nomor 13 Mbak Ila mungkin tahu nggak? Nggak tahu. Nomor 10 ya. Yang 13 dulu dah. 13 ya. Tadi kan sempat bahas-bahas tuh kita kan Mbak Mei. Orang laki mati acarok, orang bini mati arembi. Laki-laki akan berperang ketika wanitanya diambil, di apa ya? Di Tanggung jawab ini ya. Berarti Iya, soal Mas. Di apa namanya itu? Bukan mas. diselingkuhin, Iya mas. direbut gitu ya. Direbut. Laki-laki akan berperang ketika wanitanya direbut. Tapi perempuan akan berjuang melahirkan demi anak-anaknya. Udah. Sudah. Yo, itu aja udah, bener. Benar kan? Iya serius. Ini aja videonya. Apa lagi mas? Apa ada yang Mbak pengen jawab lagi ya? Iya.
Mungkin bisa jelasin ke kita gitu. 14 coba deh. Oke, mana tuh? Coba kok, Sofian. Lakona daging bisa ijai lakona adil tangga tambana kajaban ngerodoro. Luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Kalau luka daging di kulit bisa dijahit, tapi kalau luka di hati, walau kata maaf pun tidak cukup dengan sakit hatinya kita. Sampai kita mati juga Iya. ya? Dibawa mati lah. Iya, Mas. Ya. Ya udah, itu aja. Kata maaf, Ya. Ya udah bagus. Biasa ya udah. Udah lah. Udah kata maaf tidak akan bisa menyembuhkan luka. hati sampai kapanpun. Ya maksudnya sampai mati itu maksudnya. Iya, sampai mati. Oke. Makasih ya Mbak Mei sama Mbak Ila atas ya penjelasan caocanya. Ya Mas, maaf ya ketika kalau ada yang salah, maaf ya Mas. Ya. Nggak apa. Ya sekian dari interview kami. Bila banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari saya Adam Almas. Ya, Kemudian Mas Sofyan. ya ditutup interview pada malam hari ini. Sekian dari laporan pengambilan video terkait Caoca Madura. Bila mana ada kekurangan dan tutur kata dalam perilaku narasumber maupun dari saya sendiri dan teman saya Ahmad Sofyan yang kurang berkenan, kami izin mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mewakili permintaan maaf dari para narasumber. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS Madura interview Caoca selesai.